Baik, Salam. Kita akan mulai ya. Kita lanjutkan dari awal karena tadi terputus-putus. Saya akan mulai dari awal. Pada hari ini kita akan membahas eksistensi malaikat atau keberadaan malaikat. Apakah malaikat itu ada? Nah, penggunaan istilah malaikat itu biasanya dipakai oleh agama Kristen. Agama Kristen, agama Hindu, agama Yahudi, agama Kristen, agama Yahudi, agama Katolik. Nah, sedangkan agama Hindu dan agama Buddha itu tidak mengenal istilah malaikat. Mereka biasanya mengenal istilah dewa. Islam juga mengenal istilah malaikat. Nah, oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang malaikat, maka kita harus mendasarkannya kepada Alkitab. Karena ajaran tentang malaikat itu yang kita percaya adalah bersumber dari Alkitab. Nah, oleh sebab itu kalau ditanya apakah malaikat itu ada, maka jawabannya adalah ada. Kita mempercayai adanya malaikat. Oke, yang pertama, malaikat itu diciptakan. Malaikat itu diciptakan. Malaikat tidak bersifat kekal. Tetapi dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Karena malaikat adalah diciptakan oleh Tuhan Allah, maka sifatnya adalah ya tidak kekal. Meskipun kita ketahui bahwa malaikat itu karena dia diciptakan secara unik oleh Allah tanpa tubuh, maka dia tidak akan mengalami kematian. Malaikat itu tidak kekal tetapi tidak mengalami kematian. Itu uniknya malaikat. Berbeda dengan manusia yang dapat mati. Berdasarkan Kejadian 2 ayat 1, maka malaikat itu diciptakan oleh Tuhan Allah. Diciptakan oleh Tuhan Allah bersamaan dengan alam semesta. Demikian juga dalam Mazmur 33 ayat 6, Nehemia 9 ayat 6. Malaikat itu diciptakan oleh Tuhan Allah bersamaan dengan alam semesta. Ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa malaikat itu diciptakan sebelum adanya alam semesta. Artinya malaikat diciptakan lebih dahulu. Malaikat diciptakan pada konteks kekekalan. Nah, ini tentunya kita tidak terima. Ya, karena jelas sekali di dalam Nehemia 9 ayat 6, ketika Allah menciptakan langit beserta bala tentaranya. Nah, kalimat itu menegaskan bahwa ketika Allah menciptakan langit sekaligus beserta bala tentaranya. Bala tentara Allah itu siapa? Adalah malaikat. Nah, oleh sebab itu penafsir baik para teolog ya menafsirkan dan berpendapat bahwa malaikat itu diciptakan bersamaan dengan penciptaan langit. Kalau kita merujuk kepada Kejadian 1 ayat yang ke-8, maka sangat jelas bahwa Allah menciptakan langit itu pada hari yang kedua. Pada hari yang kedua lah Allah menciptakan langit. Berdasarkan Nehemia tadi, Nehemia 9 ayat 6, maka kalau kita sinkronkan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa malaikat itu diciptakan pada hari yang kedua. Kejadian 1 ayat 8 demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Saya setuju bahwa malaikat diciptakan pada hari yang kedua bersamaan dengan penciptaan langit. Menurut saya berdasarkan kesimpulan data-data Alkitab itu paling mendekati. Ya, meskipun ada beberapa teks ayat seperti Ayub 38 ayat 7 seolah-olah menegaskan bahwa malaikat itu ada ketika alam semesta diciptakan. Dalam proses penciptaan alam semesta seolah-olah malaikat itu sudah ada duluan dan dia menyaksikan. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini kan apa yang ditulis oleh Ayub ya pada pasal 38 ayat 7 itu kan sebenarnya merupakan suatu tulisan puitis. Ya, itu suatu tulisan puitis
bahwa malaikat hadir pada waktu pendirian dunia sebagaimana bintang-bintang. Tetapi bukan bahwa mereka ada sebelum penciptaan pertama dari langit dan bumi. Ya. Jadi pendapat bahwa penciptaan langit dan bumi diselesaikan pada hari pertama dan bahwa penciptaan malaikat hanyalah suatu bagian dari karya itu merupakan asumsi, ya, yang tak terbukti. Ya. Walaupun kenyataannya bahwa pernyataan kejadian 1 ayat 2 hanya menunjuk kepada dunia tampaknya itu lebih sesuai. Ya, jadi jelas bahwa penciptaan malaikat itu tidak lebih dahulu dari alam semesta. Ya. Ini yang kita percayai dan saya sependapat. Nah, berikutnya keberadaan dari malaikat adalah spiritual atau nature-nya, esensinya itu spiritual. Maksudnya adalah bentuknya itu roh. Jadi malaikat itu tidak memiliki tubuh seperti kita memiliki tubuh jasmani. Ya, kenapa? Karena malaikat tidak diciptakan dari tanah. Sebagaimana kita manusia diciptakan oleh Tuhan Allah, Kejadian 2 ayat 7 dan 8, ya, unsur dari ciptaan manusia itu adalah tanah. Nah, malaikat itu tidak diciptakan dari tanah. Ini perbedaannya dengan kita manusia. Malaikat itu unsurnya adalah roh. Dia tidak memiliki tubuh, daging, tulang, darah secara jasmani. Sehingga jelas kalau makhluk yang tidak memiliki tubuh atau jasmani, daging, tulang, dan bahkan darah, maka dia tidak akan berkembang biak dan tidak dapat bertambah banyak. Karena yang dapat bertambah banyak itu adalah yang harus memiliki tubuh jasmani. Yang dapat berkembang biak dan bertambah banyak. Manusia kita punya. Hewan punya tubuh jasmani. Tumbuh-tumbuhan apakah punya tubuh jasmani? Ya, ada. Itulah bentuk fisik dari tumbuhan, pohon, dan sebagainya. Ya itulah tubuh jasmani, bentuk fisiknya. Sehingga dapat bertambah banyak dan dapat berkurang. Ya, kenapa? Dapat bertambah banyak karena bisa mengawinkan. Dapat berkurang kenapa? Karena bisa mati. Nah, oleh sebab itu malaikat tidak dapat berkurang jumlahnya. Nanti saya akan jelaskan juga, dan tidak dapat mati, ya. Kemudian di dalam Matius 8 ayat 16, 12 ayat 45, Lukas 7 ayat 21 dijelaskan bahwa di sana bahwa malaikat itu tidak mempunyai daging dan tulang. Demikian juga Lukas 24 ayat 39. Malaikat itu tidak mengawinkan, tidak menikah. Jadi dengan demikian jumlahnya ya tidak akan bertambah banyak dan tidak akan berkurang. Tetapi malaikat itu disebutkan dalam Matius 22 ayat 30, jumlahnya sangat besar dan tak terbatas. Ya. Maksudnya tidak dapat dihitung karena disebut ada berlaksa-laksa, sangat banyak. Ya. Lukas 8 ayat 30. Kemudian tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat malaikat? Karena esensinya adalah roh. Karena esensinya roh tidak dapat ditangkap oleh mata jasmani. Nah, bagaimana dengan konsep di dalam perjanjian lama dan bahkan dalam perjanjian baru kok bisa ditangkap dengan mata jasmani? Dalam 1 Korintus 11 ayat 10 contohnya. Ya, kok bisa dilihat? Demikian juga ada penglihatan-penglihatan berjumpa dengan malaikat. Demikian juga Petrus ya, melihat malaikat gitu kan. Itu adalah vision, penglihatan. Yang dimana malaikat itu menyatakan khusus kepada orang-orang tertentu. Jadi ini harus dibedakan. Karena malaikat adalah roh, maka dia tidak bisa ditangkap oleh mata jasmani. Tetapi dalam konteks tugas dan pelayanannya, melaksanakan tugasnya, malaikat itu ketika menyatakan dirinya kepada orang-orang tertentu, maka dapat dilihat. Jadi sebenarnya malaikat itu dapat terlihat hanya konteks di mana malaikat menyatakan dirinya kepada orang-orang tertentu.
Tetapi secara umum karena esensinya adalah roh, maka dia tidak dapat terlihat oleh mata. Yang ketiga, malaikat itu memiliki rasio moral dan tidak dapat mati. Kenapa disebut rasio moral? Karena malaikat itu adalah pribadi yang diberi pikiran dan kehendak. Malaikat itu diberi pikiran dan kehendak. Malaikat itu memiliki sifat. Ya, malaikat itu adalah makhluk yang hidup. Malaikat itu meskipun roh, dia memiliki rasio pikiran moral. Itu yang disebut pribadi. Jadi malaikat itu bukanlah benda mati, tetapi benda hidup yang memiliki roh. Ya, gitu ya. Nanti saya bayar, bayar aja dulu, biar terbayar. Iya, nanti saya bayar, saya transfer. Berapa, Coba dulu ya. Kalau GoPay jangan. Ya. Berdasarkan 2 Samuel 14 ayat 20, Matius 24 ayat 36, ya. Efesus 3 ayat 10. Ya. Malaikat itu bukanlah maha tahu. Jadi malaikat itu tidak maha kuasa, malaikat itu tidak maha tahu, ya. Malaikat itu tidak berdaulat penuh seperti Allah. Ya, tetapi dia lebih tinggi dari manusia dalam hal pengetahuan. Dalam hal pengetahuan malaikat itu lebih tinggi. Ya, dalam Matius 24 ayat 36 di situ terlihat bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh malaikat itu jauh dibandingkan manusia. Kita ketahui bersama bahwa malaikat itu juga dibekali dengan kekuatan-kekuatan tertentu, ya. Sehingga malaikat itu karena konteksnya dia adalah tugasnya melayani Tuhan dan melayani manusia, maka dia memiliki kekuasaan dan kuasa yang tentunya berbeda dengan manusia yang adalah sangat-sangat karena berbentuk fisik, maka manusia tidak dapat memiliki kuasa seperti apa yang dimiliki oleh malaikat. Ya. Alkitab menyebutkan bahwa malaikat yang tetap setia itu sebagai malaikat yang kudus. Matius 25 ayat 31, Markus 8 ayat 38, ya. Lukas 9 ayat 26, Kisah Rasul 10 ayat 22, ya, menggambarkan bahwa malaikat itu adalah setia dan kudus. Malaikat yang setia dan kudus itu, maka dia adalah malaikat yang bertugas di dalam pelayanan Allah. Tetapi ada beberapa malaikat yang jatuh. Ya. Malaikat yang berdusta, malaikat yang berdosa. Itu Yohanes 8 ayat 44, 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10. Malaikat yang berdosa atau malaikat yang jahat. Malaikat yang jahat ini disebut sebagai apa? Ya, ini biasanya disebut sebagai roh jahat. Makanya disebut roh jahat. Kenapa? Karena esensinya ada, malaikat itu esensinya adalah roh. Jadi pada dasarnya roh jahat itu adalah malaikat yang berontak. Malaikat yang berontak itu disebut sebagai roh yang jahat. Nah, di situ mulai nanti ada pembedaan dia. Ya, malaikat yang jahat, malaikat yang berontak atau roh-roh jahat. Ya, sedangkan malaikat yang setia, maka dia tetap disebut sebagai malaikat yang bertugas melayani Allah.
Nah, ini dia. Sebagian baik, sebagian jahat. Ini tadi saya juga sudah singgung sedikit, ya, bahwa berdasarkan Quran firman Tuhan, maka malaikat itu berdasarkan firman Tuhan pada dasarnya adalah malaikat diciptakan Tuhan dengan baik adanya. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 8 tadi kan, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang diciptakan dengan baik. Tetapi kita ketahui bersama bahwa malaikat yang berontak tadi, malaikat yang jahat itu, ya, itu pada akhirnya justru melawan kehendak Allah, maka disebut sebagai malaikat yang jahat, roh jahat. Itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 8 ayat 44, 2 Petrus 2 ayat 4, Yudas 6, ya, memberikan presuposisi suatu keadaan baik yang asli dari para malaikat. Para malaikat yang baik disebut malaikat yang terpilih. Dalam 1 Timotius 5 ayat 21. Ya. Bukan saja disebut malaikat kudus, tetapi sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Ya, mereka selalu menatap wajah Tuhan. Matius 18 ayat 10. Mereka adalah contoh bagi kita dalam melaksanakan kehendak Allah. Matius 6 ayat 10. Dan memiliki kehidupan yang tak dapat mati. Lukas 20 ayat 36. Nah, ini malaikat yang baik. Sedangkan malaikat yang jahat tadi adalah malaikat yang berontak. Malaikat yang berdusta, pendusta. Ya, dalam Yohanes 8 ayat 44, 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10. Ya. Dan dalam Wahyu 14 ayat 10 disebut malaikat yang coba kita lihat malaikat 14 ayat 10. Wahyu 14 ayat 10. Wahyu 14 ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia disiksa dalam api belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ya, jadi malaikat yang jahat atau malaikat yang jatuh itu disebut sebagai roh jahat. Nah, jumlah malaikat itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Kenapa malaikat itu tidak berkurang? Karena esensinya tidak dapat mati. Sehingga tidak dapat berkurang. Kenapa tidak dapat bertambah? Karena esensinya tidak dapat atau tidak saling kawin mengawinkan. Kenapa tidak saling mengawinkan? Karena malaikat tidak memiliki tubuh jasmani, tulang, darah, dan seksiologi, ya. Dan seks, bukan seksiologi, ya. Malaikat itu tidak memiliki alat kelamin yang berfungsi untuk kawin mengawinkan. Sama kalau manusia kita punya. Nah, dengan demikian malaikat tidak akan bertambah jumlahnya. Jumlahnya tetap sebagaimana yang diciptakan oleh Allah. Nah, pertanyaannya, ada berapa jumlah malaikat? Nah, ini kita kurang memahaminya. Ya, contohnya kita bisa lihat di dalam Markus, ya, 5 ayat 9, 15. Ya, itu ketika Tuhan Yesus bertanya kan kepada roh-roh jahat itu, ya, roh jahat itu berkata apa? Namaku Legion, sebab kami banyak. Nah, dalam konteks Romawi, legion, ya, legiun Romawi jumlahnya tidak selalu sama. Tetapi berubah dari waktu ke waktu, bisa 3.000 atau bisa juga 6.000 orang. Ya, legiun Romawi itu tentara Romawi. Tapi apakah malaikat atau roh jahat itu cuma 6.000? Kan kita nggak tahu.
Ya, tidak tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab. Ya, tetapi yang pasti jumlahnya malaikat itu sangat banyak. Ya. Baik juga di dalam Matius 26 ayat 53. Ya, Yesus berkata ya, waktu dia ditangkap, Yesus berkata apa? Bapak, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku, 12 pasukan. Ya itu hanya menegaskan bahwa malaikat ada, tetapi tidak menjelaskan bahwa segitulah jumlah malaikat. Demikian juga dalam Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling mereka, sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Nah, ini kan beribu-ribu laksa kan kita nggak paham. Itu bagaimana yang disebut beribu laksa? Apakah 1 miliar? Kita nggak paham. Ya. Yang kita tahu bahwa jumlah malaikat itu banyak. Oke. Berikutnya. Berikutnya adalah susunan para malaikat. Maksudnya susunan para malaikat ini bagaimana? Ya, maksudnya adalah ya malaikat itu apa yang dikatakan oleh Alkitab ya itu memiliki posisi ya, memiliki posisi. Kalau kita lihat posisi dan jabatan ya, malaikat itu memiliki posisi dan jabatan sebagaimana yang tercatat dalam Alkitab. Ya misalnya, ya kita ketahui bersama bahwa Gabriel itu disebut di dalam Daniel 8 ayat 16, 9 ayat 21, Lukas 1 ayat 19 dan 26. Ya. Nah, malaikat Gabriel ini itu sering dianggap sebagai malaikat yang bertugas menyampaikan pesan. Jadi Gabriel itu sering diklaim sebagai malaikat yang menyampaikan pesan. Ya, malaikat Gabriel juga yang datang kepada Maria kan. Ya, engkau akan mengandung. Jadi pesan-pesan penting dari Tuhan itu sering disampaikan oleh malaikat Gabriel. Sedangkan Mikael itu lebih kepada kepala tentara atau disebut kepala penghulu malaikat. Kepala penghulu malaikat. Penghulu ya kalau kita ketahui penghulu kan itu kan menguasai wilayah itu. Jadi Mikael itu bisa disebut sebagai kepala tentara dari malaikat, seluruh kepala tentara dari malaikat. Ya, itu yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Ya. Yudas 9, Wahyu 12 ayat 7, ya. Mikael itu disebut sebagai penghulu malaikat. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa malaikat itu sendiri memiliki baik tugas dan bahkan tingkatan dalam hal jabatan, kedudukan. Kemudian nama malaikat. Nah, nama malaikat itu yang ada yang diketemukan di dalam Alkitab itu misalnya itu kerubim. Yaitu berulang kali disebutkan dalam Alkitab. Itu bertugas menjaga pintu masuk Firdaus. Dalam Kejadian 3 ayat 24. Kemudian melayang-layang di sekitar tahta kudus. Itu Keluaran 25 ayat 18. Ya, baik juga Mazmur 80 ayat 1, 99 ayat 1. Nah, itu kerubim banyak sekali itu disebutkan ya. Itu nama dari malaikat, yaitu kerubim. Nah, kemudian nama berikutnya yang kita temukan di dalam Alkitab adalah serafim. Dalam Yesaya 6 ayat 2 dan 6. Secara simbolis mereka disebut dalam bentuk manusia, tetapi dengan 6 sayap.
ada 6 sayap serafim. 2 menutupi mukanya, 2 menutupi kaki, dan 2 lain dipakai untuk melayang-layang. Itu serafim yang tercatat di dalam Yesaya 6 ayat 2 dan ayat 6. Nah, berikutnya ada yang disebut kekuasaan, kekuatan, tahta, penguasa. Nah, ini tidak secara eksplisit apa namanya, ya. Tetapi itu tercatat di dalam Efesus 3 ayat 10, Kolose 2 ayat 10. Ya, disebut tronoi. Kolose 1 ayat 16 disebut kureo tetei. Ya, Kolose 1 ayat 16 dunamis. Ya, meskipun ini tidak eksplisit sebuah nama, tetapi disebut sebagai yang memiliki kuasa atau kekuatan atau penguasa. Ya, itu ya. Berikutnya tadi apa? Gabriel dan Mikael itu sudah tadi. Oke. Nah, kemudian pelayanan para malaikat. Ya, kita ketahui bersama bahwa pelayanan malaikat itu adalah memuji Tuhan siang dan malam. Berdasarkan Ayub 38 ayat 7, Yesaya 6, Mazmur 103 ayat 20, malaikat itu bertugas memuji Tuhan siang dan malam. Nah, kemudian pelayanan malaikat yang lebih lagi unik dan eksklusif atau pelayanan malaikat yang luar biasa, ya, itu adalah menjadi penting sejak kejatuhan manusia dalam dosa, menjadi elemen penting dalam wahyu khusus Allah. Jadi dia sebagai pengantara wahyu khusus Allah, membawa berkat bagi umat Allah dan melaksanakan penghakiman atas musuh-musuh Allah. Ini yang tugas dari malaikat yang unik. Ya, selain tadi baik dalam pelayanan memuji Tuhan siang dan malam. Ya, jadi dia malaikat bertugas sebagai pelaksana keselamatan, pelaksana perantara wahyu khusus Allah, membawa berkat bagi umat manusia. Ya. Demikian juga waktu kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, malaikat juga berperan. Nah, setelah wahyu khusus ditutup, ya, pelayanan malaikat yang luar biasa ini tentunya berhenti. Ya. Kenapa berhenti? Karena sesuai dengan konteksnya bahwa wahyu khusus itu sudah dinyatakan kepada manusia. Karena wahyu khusus itu sudah dinyatakan kepada manusia, ya, wahyu khusus Allah, maka tugas itu bersifat temporer. Itu artinya bahwa tugas itu sudah diselesaikan dalam memberikan wahyu khusus kepada manusia. Ya. Tetapi nanti pada konteks pelaksanaan penghakiman, nah itu bersifat eskatologis. Ya, bersifat eskatologis nanti itu akan dialami oleh semua manusia dan yang tentunya manusia yang jahat di luar dari Kristus. Oke. Mungkin sampai di sini saja karena kalian akan masuk mata kuliah berikutnya ya.